nggak tahu kalau ternyata. dalil aja. Aduh bang, jangan memperbudak saya lah, saya paling geli-geli. Abang di sini dapat ilmu tapi kok merasa kayak bos. Ini temanya di mana? Jelasin Ya dong. saya di sini ini bukan saya bang, kalau abang nggak siap dengan apa yang saya jelaskan, abang kan bisa turun kan. Saya kan bukan orang yang, saya mau kasih dalil ini. Daud itu pezina. Daud ngambil bini orang bang, itu nenek moyang Tuhanmu, dalilnya ada. Aku bukan Yahudi, nama-nama orang Israel ada di kitab Quran. Sementara Oke, Quran saya itu jawab. Muslim. Sementara Muslim itu bertolak belakang dengan Israel. Apa yang bertolak belakang dengan Israel ini? Nah, Siapa yang bertolak belakang dengan Israel? Bang, siapa yang bertolak belakang dengan Israel? Israel itu siapa? Apa? Umat Muslim itu nggak ada yang mendukung ngerti Israel, itu ini. membenci Israel. Tapi nama-nama orang Israel, nama-nama orang Apalah kau ini? Oh, ada. Tema ini kayaknya kurang cocok, makanya kalau zaman-zaman dulu ya wajar-wajar aja, kan orang zaman-zamannya perang ya dulu di sana kan gitu. Zamannya Daud. Gini loh, pasukan, yang saya tanya gitu kan. yang saya tanya itu, menurut kamu Tuhan punya nenek moyang pejina tuh kayak mana? Kok zaman dulu pula yang dibahas? Kalau Yang zaman- penting kalau Tuhannya kan Tuhan sama. punya- Tuhannya Tuhan sama punya- kok. Tuhan punya nenek moyang pezina itu, ya dia mah mungkin ya nggak tahu kan gitu. Dia tahunya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat dunia rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun, atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Lo Melkisedek. Halo. Ya bisa buka cam Melkisedek? Oh bisa, silakan dibuka camnya. Oke, Melkisedek. Kristen? Ya, Kristen. Ya, silakan. Mau menanggapi tema kita, nenek moyang Yesus, pezina, pedofil, penipu, pesundal, pengambil duit menantu, penidur menantu, pebinor. Ada yang mau ditanggapi dengan tema ini? Enggak, soalnya saya baru naik ini, baru bahasa Oh, ini ini. temanya nenek moyang Yesus.
nenek moyang Yesus pezina. Gimana menurut Anda tema ini? Luar biasa. Itu ada dalilnya, ada tertulis atau gimana itu? Ada. Ada ya? Di mana? Daud Di itu nenek moyang Yesus nggak? Di Bible. nenek moyang Yesus. Iya, Yesus kan punya silsilah kan? Dia punya silsilah lah. Nah, berarti punya nenek moyang nggak? Ya, semua punya nenek moyang. Maksudnya gimana nih? Yaudah, Yesus pun enggak. Jangan, kalau yang saya tanya Yesus, kenapa bawa semua? Yang saya tanya Yesus. Yesus menurut abang punya nenek cuma moyang nggak? Yesus. Semua manusia itu punya nenek moyang. Ya Muhammad juga dijawab nenek Yesus moyang. aja lah. Yang saya tanyakan Yesus. Iya. Bang, abang nih kemana nih? Yang kita Bukan bahas cuma nih Yesus. Semua manusia itu Iya punya nenek gitu. moyang. Muhammad juga punya nenek Astaga. moyang. Dia. Yaudah berarti punya ya. Iya berarti Nah, punya ya Yesus jadi ya. aku mau tanyakan ini, ya. Nah, ya nenek moyang Yesus itu pezina. Daud Ada itu Rahab tulis ada dalil. pesundal. Ada dalil. ada. Kalau saya tunjuk dalilnya, abang bisa menjelaskan nggak kenapa Tuhan Enggak. abang? Itu yang Malah- jelasin dong. Kok jadi aku yang jelasin? Kan Oh Ini- saya yang jelasin. Oke, yaudah abang diam dulu kamu ya. yang bilang tuh Gina. Baik. Ya, kau jelasin yang mana, di mana itu ada tertulis. Yaudah saya jelasin. Nah, jelasin dong. Iya baik, sabar Nah. ya. Teman-teman Kristen, terima kasih sudah bergabung di Komal ini, di mana kalian di sini dapat ilmu yang selama ini kalian tidak pernah membaca kitab kalian dan kalian nggak tahu kalau ternyata. Dalil aja. Aduh, Bang, jangan memperbudak saya lah. Saya paling geli kali. Abang di sini dapat Ini- ilmu, tapi ini kok apa? merasa kayak bos. Ini temanya di mana? Jelasin Ya dong. Nenek saya di moyang sini Yesus. ini bukan saya Bang, kalau abang nggak siap dengan apa yang saya jelaskan, abang kan bisa turun kan. Saya kan bukan orang yang, saya mau kasih dalil ini. Daud itu pezina. Daud ngambil bini orang, Bang. Itu nenek moyang Tuhanmu. Dalilnya ada. Aku buka dulu. Jangan kejang dulu lah. Kok tantrum? Biasalah, slow lah. Kita kan diskusi di sini. Jadi teman-teman, ternyata banyak orang Kristen yang tidak tahu nenek moyang Tuhannya pezina. Makanya mereka kaget mungkin. Alhamdulillah ya, Unriva belajar Bible akhirnya bisa mengajari orang Kristen, mengingatkan bahwa ternyata nenek moyang Tuhannya pezina. Siapa diantaranya? Daud. Nah, di mana tertulis? Dalam kitab Samuel, teman-teman. Ya. Nih, mana ini? Aduh. Kita tunjukkan Daud dalam kitab Samuel. Ntar. Bang, jangan ketawa-ketawa dulu, Bang. Saya takut kalau ada orang ketawa-ketawa nggak ada asbab itu. Ya. Jujur saya kalau ada orang ketawa nggak ada sebab itu saya nggak takut, ngeri saya. Oke. Silakan Bang Melkisedek buka Bible-nya ada. Biar saya pandu dari sini, saya tunjukkan. Silakan Bang. 2 Samuel, buka 2 Samuel pasal 11 Bang. Buka mic-nya Bang, buka mic-nya Bang. Abang ngomong saya nggak dengar. Nah, di mute lah. Soalnya bukan yang situ kan buat tema tadi situ, coba jelasin aja. Soalnya saya nggak bawa bahan, saya ikut gabung aja tadi di sini. Nah, coba jelasin. Oke, ya udah kalau gitu dengarkan ya. Nenek Yaudah. kondisi itu Oke, pembinaan. nenek. Lah, karena saya pun nggak banyak ngomong. Iya, Daud itu. Yaudah, kalau gitu diam ya. Daud itu nenek moyangnya Tuhan orang Kristen. Dia berzina dengan istri orang di dalam 2 Samuel pasal 11. Saya tunjukkan dalilnya ya. Oh, ini nggak bisa ternyata. Di mute nih, di mute, ke mute. Uni, ke mute. Sorry. Ya, jadi ini adalah kelakuan nenek moyang Tuhan orang Kristen menurut orang Kristen sendiri, bahwa nenek moyang Tuhannya orang Kristen pezina. Tapi ingat disclaimer, ini bukan Nabi Daud kita ya umat Islam. Nabi Daud kita soleh, bukan seorang pezina ya. Karena nabi-nabi umat Islam itu maksum ya. Nauzubillah, kita percaya bahwa Nabi Daud itu berzina. Nih. Jadi kalau kamu lihat nih,
Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sedang sangat elok rupanya. Ini nenek moyang tuannya orang Kristen ngintip orang mandi ya. Nih nenek moyang tuannya orang Kristen ngintip orang mandi. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria. Bini orang diintip sama nenek moyangnya tuan orang Kristen ya. Bini orang diintip tidur mandi di bawah ihi-ihi. Istri Uria, dia udah tahu tuh bini orang tuh. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang padanya lalu tidur. Ya, lalu tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu. Nah, jadi tidak di sini dikatakan perempuan itu mengandung ya, lalu diberitahukan kepada Daud. Lalu Daud menyuruh orang kepada dia mengatakan, suruhlah Uria. Setelah bini orang ditiduri, suami orang dikirim untuk berperang sampai mati. Kelakuan nenek moyangnya tuan orang Kristen ini agak lain memang ya. Jadi inilah kelakuan nenek moyangnya Yesus, teman-teman, yang kita selama ini mungkin tidak tahu. Mohon maaf saya tidak terima ini Nabi Daud ya. Naudzubillah min dzalik, Nabi Daud berbuat hina nista seperti itu ya. Nabi Daud adalah orang soleh. Allahumma sholli ala sayyidina nabi ya. Nabi Daud bukan orang yang otaknya porno ya, bini orang diintipin terus diajak bobo ya. Begitu saudaraku. Bagaimana abang? Sudah tahu kalau nenek moyangnya Tuhan abang itu seorang pezina? Mau tahu nenek moyangnya Tuhan abang yang pesundal? Yang nidurin menantu, mau tahu? Saya bisa tangkapin nggak yang ini dulu? Oh, tanggapilah. Itu tadi apanya nenek moyang Tuhan Yesus ya. Nah, itu tadi nenek moyang Tuhan Yesus. Jadi masalahnya ke Tuhan Yesus, kenapa jadi sangkut pautun ke Tuhan Yesus, sementara yang berbuat itu nenek moyangnya? Coba dia apa dulu? Apa hubungannya sama nenek moyang sama Tuhan Yesus? Sementara itu kan yang berbuat di nenek moyangnya. Kita bilanglah itu benar apa enggak ngerti kita. Karena bukan di zaman kita itu, entah benar apa enggak itu kan menurut aja, karena menurut orang Kristen pun, karena saya pun masih nggak apalagi nggak ngerti lah bahasa itu, cuma bicara logika aja aku ini, biar logika aja. Itu kan nenek moyangnya. Jadi kok bisa kok ke Yesus, apa sangkut pautnya ke Yesus? Boleh saya lanjut? Silakan. Hubungannya adalah ternyata kalau nenek moyang Tuhan yang berzina tidak dibunuh, kalau orang lain disuruh bunuh. Makanya Daud tidak dibunuh Tuhan karena dia nenek moyang Yesus. Aneh kan? Dalam Imamat pasal 20 ayat 10 dikatakan, barang siapa yang berzina dengan istri orang, dia harus mati. Tapi karena ini nenek moyang Tuhan, yang dibunuh bukan Daudnya, tapi anak hasil jinanya. Ini terlihat indikasinya nepotisme Tuhan kepada nenek moyangnya. Karena kalau nenek moyangnya mati, nanti dia nggak lahir kan? Maka kalau nenek moyang Tuhan yang berzina tidak dibunuh. Bahkan dikatakan, sebab Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dipuji sama Tuhannya orang Kristen. Padahal ini pelaku zina loh. Anda baca nih, saya tunjukkan Imamat. Ntar ya, sebab Daud, ini kan nggak tahu kan, sebab Daud telah melakukan apa yang benar kata Tuhannya orang Kristen, padahal dia berzina. Tapi karena ini nenek moyangnya Tuhannya nenek moyangnya Yesus, jadi nggak dibunuh, nggak apa-apa. Bahkan Tuhan kasih bini orang buat dia, ada 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Ini enaknya jadi nenek moyang Tuhan ya teman-teman, berzina pun nggak dibunuh ya. Jadi harusnya iya betul. Coba bahkan Batsyeba dijadikan istri lagi sama Daud, punya anak Solomon. Yesus senang lagi. Setelah itu kan Daud menikah dengan Batsyeba tuh. Keluarlah Solomon lahir. Tuhan berkenan kepada Solomon, padahal itu adalah anak dari merampok bini orang. Tuhannya nggak bunuh. Kenapa? Karena ini nenek moyang Yesus gitu ya. Bahkan Daud dipuji lagi, sebab Daud telah melakukan apa yang benar nih. Ntar nih datanya nih. Ini dia. Nah, di dalam kitab Raja-Raja
Nih, ya, Daud dipuji walaupun udah ngambil bini orang tetap dipuji nih. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 15 nomor 5, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepada dia seumur hidup. Jadi waktu dia berzina sama Batseba itu bukan perbuatan menyimpang, tapi yang menyimpang adalah kecuali satu, yaitu membunuh Uria. Tapi ketika dia menghamili bini orang itu tidak menyimpang kata Tuhannya orang Kristen. Kenapa? Ya karena dia menghamili bini orang, habis itu bini orang dijadikannya istri, baru Tuhan lahir. Kalau nggak mengambil Batseba, Yesus tidak bisa lahir ke dunia. Karena kan harus digenapi firman Tuhan. Oke, bisa saya Itu saudaraku. bisa saya tanya lagi nggak? Boleh. Boleh saya nanya? Kalau di Boleh, Bang. di Quran Muslim ada nggak Daud itu tertulis seperti apa sih sifatnya di sana? Bedanya sama di Oh, seperti apa beda. Daud di sini? Nabi Daud orang soleh, ya. Oke. Seperti apa Nabi Daud dalam Al-Quran itu seorang soleh, Nah, soleh dia. Nih, salah satu manusia soleh, orang baik dimuliakan. Ya, ini dia. Saya tunjukkan ayatnya. Oke. Nabi Daud yang kami imani sebagai nabi yang sangat mulia, seorang laki-laki soleh karena dia pilihan Tuhan. Masa laki-laki pilihan Tuhan kelakuannya bejat? Masa Tuhan kayak gitu? Nenek moyang Tuhan lagi kan nggak mungkin. tunjukin dalil apanya lah, dalilnya di mana? Di Quran ya, di Quran ada di Quran Ini nggak? banyak, Bang. Coba. Di Quran lah ini. Nih, Nah, coba. surah An-Naml ayat 16. Ya, Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Dia punya karunia. Lanjut. Dalam surat Saba ayat 10, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Dalam surat Saba ayat 13, para jin itu membuat untuk Sulaiman bla bla bla. Kemudian ini Daud, bekerjalah hai keluarga Daud dan bersyukur kepada Allah. Sedikit kali dari hambaku yang berterima kasih. Kemudian dalam surah Sad ayat 17, bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan, ya. Gini Nabi Daud tuh di sini keren banget dia. Dia Nabi Daud berkata, sesungguhnya Allah itu, kok nggak ditulis taat kepada Allah? ya ini kan Al-Qur'an ini di sini Tuhannya Allah. Masa Yesus? Enggak, di Al-Qurannya kok nggak ditulis taat kepada Allah tadi? Yang mana tadi? Iya, karena kami tahu tetap Tuhan di dalam Al-Quran tuh ya Allah, bukan Yesus. Kecuali ada Tuhan yang bernama Yesus di Al-Quran, nggak masalah. Kami kan tahu kalau Tuhannya Allah. Nah, di sini dikatakan bahwa dia adalah nih, dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baiknya hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Taat dia, bukan seorang pejina ngambil bini orang, nidurin bini orang, terus bunuh laki orang, terus menghamili orang, nggak gitu. Jadi udah ya. Ya, terserah lah. Jadi beda, saudaraku. Nenek moyang Yesus pejina, pedofil, menghamili menantu, pesundal, pebinor, apalagi ya, banyak lah pokoknya, penipu juga ada loh. Ya gitu. Oh, ini pertanyaan terakhir aja ya. Ya. Apa? Ya, pertanyaan terakhir aja ini. Itu Daud orang apa sih kok bisa ada di kitab Quran itu? Orang apa sih Daud itu? Oke. Bisa ada di dalam Quran di sejarahnya. Coba tanyakanlah kalau bisa ya. Karena saya pun orang awam. Nah, oke. Nabi Daud itu adalah orang-orang yang berasal dari Bani Israel. Kenapa dia ada dalam Al-Quran? Karena Allah menceritakan orang terdahulu kepada Nabi Muhammad. Jangankan Nabi Daud, Adam aja ada di dalam Al-Quran. Masalahnya apa? Karena kita fokus di Daud aja dulu, nggak usah yang lain. Kita fokus ke ya Daud aja.
semua Nabi Daud, iya saya kan udah bilang kan, dia adalah keturunan Bani Israel. Dan kenapa dia ada di Al-Quran? Karena Al-Quran adalah perkataan Allah yang memberikan informasi nabi-nabi terdahulu. Masalahnya apa? Bukankah ini apa entah Al-Quran ini bertentangan dengan Israel, entah orang Yahudi? Daud itu Yahudi ya. Bukankah ini Al-Quran ini kan Muslim, kan bukan bertentangan nih dengan Israel? Kok bisa ada orang-orang Israel kok ada di itu tertulis di kitab-kitab Quran ya? Ya, sebelum saya menjelaskan ke abang mengerti arti Israel, arti Al-Quran, arti bertentangan. Ketiga kata itu abang paham nggak itu maksudnya apa? Aku fokus ke pertanyaanku yang tadi. Pertanyaanku itu, kenapa Islam ini karena pertanyaan abang, aku mau tanya abang ngerti dengan Israel, sementara di kitab Quran Tunggu, sebentar, bang. ada nama-nama Israel, Daud, Israel. Pelan. Ini pelan, ya santai kan? Iya, bang. Islam bertentangan dengan Israel tuh maksudnya apa? Siapa yang bilang Islam bertentangan dengan Israel? Ini semua Muslim kan tuh benci sama Israel ini, ya enggak? Siapa bilang? Israel artinya apa, bang? Enggak, bukan masalah Israelnya. Muslim ada nggak mendukung Israel? Mendukung apa membenci Israel? Coba. Ya Israel yang mana? Negara Israel sekarang atau si Israel yang nama lain dari Yakub? Israel berapa Israel di dunia? Oke, boleh saya jelaskan nggak? Abang belajar dulu, kayaknya abang banyak nggak paham nih. Diam dulu ya, karena saya paham. Iya, silakan. Ya makanya, kalau nggak paham nih, Israel itu adalah nama dari seorang nabi umat Islam yang lahir, ya, yang lahir dari rahim keturunan nabi-nabi juga, yaitu Nabi Ishak, bernama Yakub. Namanya adalah Israel, itu nama lain dari Yakub. Ya, si Israel ini punya anak-anaknya lah yang disebut dengan Bani Israel. Siapa mereka? Ruben, Simeon, Yehuda, Lewi, dan 12 orang anak lainnya, Yusuf, Benyamin. Paham ya? Nah, 12 anaknya Israel atau anak Yakub ini disebut dengan Bani Israel. Kenapa kami benci kepada Bani Israel? Nabi-nabi kami kan Bani Israel. Nabi Musa keturunan Lewi, Nabi Yusuf anaknya Nabi Yakub. Kenapa kami benci? Yang kami benci itu kelakuan kebanyakan sifat Bani Israel yang membunuhi para nabi. Bukan cuman kami yang benci, Yesus juga benci. Bukannya di dalam kitab Anda Yesus mengatakan Bani Israel itu adalah ular beludak? Martin Luther mengatakan mereka umat pilihan iblis. Yang benci itu Martin Luther, bang, bapak gereja abang itu. Kami tidak pernah membenci Bani Israel. Yang kami benci, yang melaknat adalah Allah. Bang, abang ngomong di mute, nggak denger. Abang nggak tahu saya ngerti nggak dengan omongan saya ini, terlalu berat kayaknya. Udah beda zaman sama yang Uni ceritakan yang itu, yang nabi-nabi itu. Martin Luther mana di zamannya nabi itu, jauh itu ya. Martin Luther udah jauh beda sama ini. Saya cuman bilang abang salah. Yang membenci orang Yahudi itu orang Kristen. Yang membunuh orang Yahudi waktu peristiwa Holocaust 60 juta ya, 60 juta yang mati itu adalah orang Kristen di Jerman. Jerman itu kota pusatnya Protestan, bang. Orang Islam tidak pernah benci orang Israel. Kenapa? Nabi Musa orang Israel, Nabi Yusuf Bani Israel. Ini kok bisa ke Jerman? Ini ya, saya kan di sini memberi informasi, kan bukan cuma abang yang harus saya cerdaskan. Saya mencerdaskan orang 6 juta ya, 6 juta bukan 60 juta ya, 6 juta. Dengar pertanyaan aku, kalau Uni tadi simak pertanyaan aku itu yang enggak, abang salah, pertanyaan abang salah. Bentar, abang nggak ngerti. Bang, pertanyaan abang salah. Nama-nama orang Yahudi, nama-nama orang Israel ada di kitab Quran, sementara Quran saya jawab. Muslim. Sementara Muslim itu bertolak belakang dengan Israel. Apa yang bertolak belakang dengan Israel ini? Nah, siapa yang bertolak belakang dengan Israel? Bang, siapa yang bertolak belakang dengan Israel? Israel itu siapa? Apa? Umat Muslim itu nggak ada yang mendukung Israel, itu membenci Israel. Tapi nama-nama orang Israel, nama-nama orang apalah kau ini?
Oh, ada di apa di Quran? Coba jelasin dulu. Aku mau nanya itu. Kenapa Ya, ada? coba kau tunjukkan, nggak kau tunjukkan dulu. Kau ngerti nggak ini? Loh, kau turun dia. Kenapa? Nggak, aku nggak ngerti loh. Ada gitu orang semaksimal ini gitu ketidaktahuannya. Dia ngerti nggak? Israel itu apa? Zionis itu apa? Negara Israel itu apa? Dikira dia mungkin negara Israel itu adalah orang gitu kali ya. Kok kayak aku lebih baik jadi guru. Kalian tau nggak? Kayaknya jadi dokter ODGJ kayaknya nggak separah ini deh. Serius loh. Serius kayaknya. Bang Yonat, ininya apa namanya? Bang Yonat, Bang Yontanandar. Bang Yontanandar. Ininya stikernya naikin ke atas dong. Nggak ngerti loh kok Israel bertentangan dengan Islam. Apa abang tadi itu loh? Abang itu serius nggak itu? Nggak, maksudnya serius nggak abang itu, weh? Dia ngerti nggak sih yang dia omongkan itu apa gitu? Coba aku tanya dulu. Naik lagi dia nih, ha? Ya, Bang Melkisedek dibuka lagi camnya bang. Oke, siap ya. Nggak bang, sebelum abang bertanya ke saya takutnya abang nggak paham. Bang, saya ulangi menjelaskan pelan-pelan ya bang. Bisa nggak Ya. abang mendengarkan saya biar abang nggak gagal paham? Saya Bisa dengerin ya? juga dari tadi. Tapi kasih Iya, tapi giliran abang aku nggak ngomong. paham. Ya tapi abang gagal paham. Tidak ada Israel bertentangan dengan umat Islam. Israel itu nama nabi bang. Nabi Ya. Yakub alaihissalam itu agamanya Islam. Kenapa? Karena dia patuh kepada Tuhan. Ya, kalau yang abang maksud Israel yang adalah sekarang ini Zionis itu orang Yahudi. Orang Yahudi, paham? Yahudi itu dulu adalah nama etnis dari kata Yehuda, kemudian sekarang menjadi nama agama. Aku pelan-pelan dulu ya, biar kita, aku downgrade dulu lah, bentar, aku turunkan dulu ya, aku kosongkan diriku dulu. Bang, Israel itu bukan nama agama. Israel itu nama orang. Kemudian dipakailah sama orang-orang yang mengaku Yahudi menjadi nama kota, nama negara. Namanya negara Israel. Nah, umat Islam itu tidak pernah membenci negara Israel. Yang kami benci adalah kelakuan Zionis yang membantai orang dan menjajah. Masalah agama, orang Yahudi itu punya doktrin. Apa nama kitabnya? Tanakh. Di kitab Tanakh itu Tuhannya Yesus bukan. Tuhannya siapa? Nama Tuhannya adalah YHWH. Lafaznya kayak mana? Nggak ada yang tahu, karena tidak ada nikut. Atau nikut artinya tidak ada huruf, tidak ada bisa dilafazkan gitu. Nah, aduh agak panjang aku nih. Ini abang harus sekolah lama ini sama aku nih. Jadi tidak ada orang Israel itu. Iya, jadi beda bang. Israel itu nama nabi. Negara Israel itu tidak ada kaitannya dengan agama. Kalau abang tanya orang Yahudi bertentangan dengan umat Islam, enggak, kami tidak bertentangan, tapi berbeda. Orang Yahudi tidak menerima Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Kami menerima Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Jadi orang Yahudi ini Tuhannya itu bukan manusia, tapi Tuhannya dia panggil sebagai Hashem. Kenapa? Mereka tidak boleh menyebut nama Tuhannya sembarangan. Tapi esensinya sama dengan Tuhan umat Islam. Tidak berbentuk, tidak berwujud, tidak nampak, tidak mati, tidak terkutuk, tidak berkelamin, tidak dilahirkan. Sama seperti Tuhannya umat Islam. Orang Yahudi punya Taurat, kami punya Al-Quran, punya syariat, sama-sama punya hukum. Nah begitu bang. Jadi yang abang bilang Islam bertentangan dengan Israel itu maksudnya apa? Nggak ngerti. Kalau bertentangan tentang apa yang mereka lakukan, iya kami menolak bentuk genosida, bentuk pembunuhan. Kami menolak. Orang Israel senang membunuh sekarang, termasuk membunuh Tuhan abang. Kami menolak itu, kami bertentangan. Kami tidak menerima bahwa Bani Yahudi membunuh Nabi Isa. Itu baru bertentangan. Nah, apa yang mau abang tanya? Coba pahami dulu pertanyaan abang itu, karena kayaknya abang nggak ngerti pertanyaan abang. Abang nggak ngerti apa itu Israel kayaknya. Nggak, sedikit aja. Itu tadi Uni bilang orang Yahudi membunuh Nabi Isa, itu nggak terima ya. Itu nggak terimanya orang-orang ini ya. Nah, terus kalau di Quran ku dengar yang disalibkan itu bukan
bukan Isanya yang dibunuh, ada yang diapakan lagi tuh, ditumbalkan tadi apa gitu. Kenapa? Yang mana Bukan nih? ditumbalkan. Diserupakan yang Yang mana? ditumbalkan itu, ya, sebentar saya jawab. Ya. Bang, di Al-Quran itu tidak ada sistem tumbal. Penumbalan itu hanya ada di Kristen. diserupakan. Abang yang berdosa, Tuhannya yang ditumbalkan. Di Islam itu, perbuatan itu setimpal dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita misalkannya mau makar kepada Allah, maka kita akan kena makar itu sendiri. Kalau kita mau menipu Allah dan umat Allah, maka kita ketipu sendiri. Jadi ketika ada orang-orang yang mencoba mencelakai Nabi Isa, mereka sendiri yang celaka. Maka Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu diselamatkan oleh Allah, tapi orang-orang Yahudi mengaku telah membunuh mereka. Padahal mereka tidak membunuh Nabi Isa putra Maryam, tapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Itu. Apalagi pertanyaannya? Dan abang harus tahu di Bible abang Yesus itu mukanya memang bisa berubah. Oh iya, ada Dan bahkan yang memikul salib itu bukan Yesus sampai ke Golgota. Abang tahu itu? ada dalilnya, ada tersurat. Mungkin itu, abang nggak tahu. Adalah. Yang memikul salib, bang. Yang memikul salib itu bukan Yesus sampai ke Golgota, bang. Nah, Simon. ada itu dalilnya, ada tersuratnya. Adalah dalilnya, masa abang nggak tahu? Abang mau dilihat dalilnya? Dibilang kan saya memang kurang nggak mendalami kan. Iya, kan belajar kan saya ibu gembala, bang. Saya kan ibu gembala. Saya menggembalai abang yang anak domba ini supaya abang tahu kandang mana yang mau dimasuki gitu loh. Kandang mana, Muhammad atau apa ini? Isa ini mau dimasuki. Enggak, jangan jadi Islam. Abang berat masuk Islam nih, karena Islam itu agama untuk orang-orang yang berpikir dan berakal. Nah, karena Abang jadi aja Kristen. Kalau Islam memang nggak bisa orang pintar. Bukan, di Islam itu agama untuk orang yang berakal dan orang berpikir. Kalau di Kristen itu kan doktrin, tidak perlu berakal kan. Di Islam itu bukan agama yang perlu disodor-sodorkan. Saya nggak ngajak abang Islam, tapi saya ngajak abang berpikir. Kalau abang sudah berpikir, nanti abang Islam sendiri kok, nggak perlu saya ajak. Biasanya begitu. Tapi kalau abang berpikir nih, tapi kalau abang cuman kena doktrin doang, lah abang ketawa. Dari tadi abang tentang Israel aja abang nggak paham. Ini nggak paham. Aku terus terang dari awal aku udah bicara, aku memang nggak kurang paham. Aku tahu cuma nanya aja dulu kan. Kalau paham Makanya makanya aku nggak ngajak abang. Makanya abang aku ajak Islam, karena abang termasuk orang yang belum berpikir. Karena masa kitab sucinya aja nggak paham, apalagi Al-Quran saya terlalu tinggi buat abang. Makanya saya injili abang, ibu gembala injili anak domba supaya paham Bible-nya dulu. Coba baca di kitab Anda itu Tuhannya perjanjian lama manusia atau bukan? Misalnya orang Muslim itu memualafkan loh kalau bisa. Nanti biar dapat pahala. Dia ini kok lain ini. Oh enggak ada. Mana ada kewajiban kami memualafkan. Yang memualafkan manusia itu adalah Allah. Kami hanya menjadi sebab atau asbab. Sejak kapan saya diwajibkan memualafkan kalian? Malu saya kalau ada mualaf kayak gini malahan. Abang masuk ke Islam takutnya saya pindah agama nanti gara-gara punya saudara yang nggak ngerti apa-apa. Maaf ya, saya jujur orangnya, saya nggak bisa bohong. Maaf bang. Islam itu perintahkan kami berpikir, bang. Afala yataqilun, afala yatafakkaru, afala yatadabbaru. Abang saja yang Kristen, saya tunjukkan nenek moyang tuan abang aja berzina, abang baru tahu kan dari saya. Alhamdulillah, karena abang dapat ilmu kan, nggak apa-apa lah. Ini memang tugas saya sih. Saya suka orang belajar. Saya lebih senang dengan orang belajar walaupun bodoh ketimbang orang pintar tapi berbohong. Saya yakin abang adalah orang yang insya Allah dimuliakan oleh pencipta langit dan bumi. Kalau abang nggak banyak ketawa. Pertanyaanku, Karena ini mengandung beberapa makna nih bang. Kenapa itu saya Islam, nggak usah masuk Islam dulu? Kenapa ada gitu tadi apanya? Ya, karena Kenapa? terlalu berat Islam untuk abang. Kalau abang sudah bisa membedakan mana Tuhan mana manusia, tanpa saya suruh abang masuk Islam, Allah akan pilih abang jadi Islam. Abang akan pilih Islam karena abang sudah berpikir. Abang sudah tahu Bible, sudah tahu Al-Quran. Mana Tuhan mana manusia? Ya, kalau abang sudah bisa beda. Bentar, aduh mati lampu nih. Udah. Lampu nih. Mati lampu, sorry. Kedengeran nggak suaraku? Mati lampu nih. Sorry ya. Wifi-nya masih Sorry, buka, bentar. wifi-nya. Enggak, ini lampunya nih. Lampunya Mati, nggak masalah sih. Suaranya masih jelas. Iya, ini aku ngelek bentar. Untung aku ngelek pas cantik ya kan. Coba kalau ngelek aku pas jelek.
Sabar ya. Abang namanya siapa, Bang? Saya, ya itu akun asli. Iya. Oh, Melkisedek namanya. Iya, Abang karena- tuh Melkisedek ini orang hebat loh di kitab Karena- Abang loh. Dia nggak karena- bersilsilah. Saya nggak dicari berbohong, itu memang asli dia, nggak ada akun 1, akun 2, akun fake, nggak ada itu asli. Iya, tapi Paulus ngajarkan berbohong. Kayak mana tuh? Abang nggak ikut Paulus. Roma 3 pasal 7, Roma pasal 3 nomor 7. Nanti dia Kata Paulus, di hadis berbohong dalam. Oh, kami boleh berbohong asalkan boleh. Boleh. Kami boleh. Misalkannya, saya menyelamatkan anak saya boleh berbohong, menyelamatkan negara saya boleh berbohong, menyelamatkan nyawa saya boleh berbohong. Kalau abang misalkannya istri abang diperkosa, ya, istri abang sama anak abang sembunyi di atas pelapon. Abang diikat tangannya sama perompak. Perompak bertanya, "Mana istrimu si Halo?" Abang jujur itu. Anak saya di pelapon gitu. Ya kalau sesuai ajaran sih harus kita jujur, sesuai ajaran yang kami imani. Berarti abang kasih tahu di mana anak abang bersembunyi. Ya, nggak masalah, yang penting kita kan disuruh jujur. Bapak macam apa lah kalian ini orang Kristen. Dengar ya perempuan-perempuan Kristen, jangan berharap kalian dilindungi laki kalian kalau ada terjadi begitu ya. Ngeri kali Bang Sialoh ini ya, anaknya pun dikorbankannya. Berarti Yesus itu kalau jangan- abang berbohong dia jangan menyelamatkan jujur. anak abang, Dia Yesus jujur, kita diajarin jujur, jangan berbohong. Jadi kita iya, nggak bohong gitu. iya, Orang iya, ajarannya iya, nggak jangan apa-apa lah. berbohong. Berarti iya nggak apa-apa. Masalahnya Paulus membolehkan bohong. Nah itu pertama. Yang kedua, kalau seandainya misalkannya abang jadi intel tentara Indonesia, abang ketangkap sama tentara IDF, kita perang sama IDF, ditanya sama IDF, Sialoh, di mana tersembunyikan senjata dan juga sembunyi presidenmu? Abang bongkar lah itu rahasia negara itu ya. Kalau di jalur agama dari keyakinan, kalau sesuai ajaran harusnya kita kasih tahu. Tapi kalau di Mak. ini kan dengar dulu. Kalau di berperang, Aduh. dengar. Kalau di berperang itu kan berpolitik itu Aduh. Makanya aku bilang presiden, coba nggak nggak pilih-pilih kalau ada yang mau jadi intel. Duh, ya kan? ya bang, nggak Kalau intinya, kita intinya, di sesuai ajaran kita mungkin nggak bisa berbohong. Harus kita kasih tahu itu presiden Prabowo itu di situ disembunyikan. Bisa gitu contoh itu kalau keadaan dalam keagamaan kita dituntut harus jujur. mak, berkhianat dia. Berarti kalau Kan menurut ajaran. ajaran Yesus harus jujur ya. Iya, Jujur. berarti menurut Yesus jujur gitu ya. Bentar Jujur. dulu, aku ingatkan dulu negara kita Bantu. Indonesia ini ya, bentar. Ya, bentar ku sampaikan dulu. Wahai Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, lihat-lihat muka Bang Sialoho ini ya, jangan jadikan dia intel tentara dan polisi ya, keturunannya jangan jadikan polisi tentara, takut kita. Nanti kalau dia misalkannya dia berperang ketangkap sama IDF, dia nggak bisa jaga rahasia negara nanti ya. Buat perempuan-perempuan yang menikah dengan Bang Sialoho juga sabar ya. Karena kalau kita Kalau suatu intel- saat kalian udah capek sembunyi karena mau ditangkap perompak, ya tapi kan berdosa. Ngikutin tugas intelijen kan berdosa, Bang. Ya, pokoknya kalau orang Kristen jadi intel, dia ada si malakama teman kawan-kawan. Jujur, bongkar rahasia negara. Jujur, ya bongkar rahasia negara, berbohong, melanggar aturan Tuhan. Maju kena, mundur kena. Kasihan kita orang Kristen ini ya, tapi kayak mana ajarannya gitu, mau diapain lagi, nggak apa-apa lah. Yaudah abang memang gak usah jadi Islam ya, di Islam Nah, ini bisa nggak aku bertanya tentang hal selain yang ini? ya boleh, tapi Yang kita sudah selesai nih yang tema kita yang Oke, barusan oke, itu. nggak apa-apa. Besok-besok aja nggak apa-apa lah. Namanya kita untuk hiburan aja, besok-besok bisa tanya hal-hal yang Nggak apa-apa, lain. nggak apa-apa. Nggak boleh, silakan. Karena Nggak, ini silakan kalau naik pertanyaan saya- yang saya abang ingin nggak tanyakan. apa-apa, nggak ngerti apa-apa, tapi sering nonton TikTok. Saya Mantap. bukan memperdalam. Masya ini. Allah. Ya. Besok-besok bisa ya aku nanya ya, naik ya. Sebentar. Suaraku kedengeran nggak? Kedengaran jelas. Aduh, ini parah ini, bentar. Nge-lag ini. Nge-lag nggak aku? Lancar sih suaranya kedengaran.
Ada suaranya, Bang? Ada kedengaran jelas. Ya gini abangku, dengan respect saya pertama kepada abangku, saya cuman mau bilang begini. Saya izinkan abang bertanya tentang Islam 1001 pertanyaan sampai puas, ya. Saya kasih abang tiket VIP untuk bertanya saja kepada Unirifa tanpa menyinggung ajaran Kristen. Mau? Mau sih. Mau? Begitu? Mau. Ya udah. Kapan mau Nanti kalau Uniku tengok live aku mau ngobrol sekarang atau mau ngobrol nih? Ada Heri. sekarang kayaknya kita kan masih Uni di mana? Di Padang, aku di Riau ini kayaknya. Hilang suaranya waktu nih. kita Aku yang nge-lag ini. sama-sama aja nih waktu kita. Nge-lag. Ya, Uni ngelek di apalah ada 3 titik. Iya. Bentar dulu. Coba pakai data aja. Ngelek dulu. kali aku, Bah. Pakai data, jangan pakai wifi. Pakai data. Nah gini. Bagus, mantap. Nah, gini pokoknya. Aku ingat-ingat nama abang, aku ingat wajah abang. Abang boleh bertanya kepadaku tentang Islam sepuasnya, dan kita tidak perlu bahas Kristen, kecuali abang ngeyel, kecuali abang mengklaim, ya. Ini kecuali loh. Tapi kalau abang cuma bertanya, aku yang menjawab, kita nggak perlu nyebrang ke Kristen. Tapi kalau abang membuat klaim, takutnya abang membuat sebuah klaim yang salah. Aku karena belajar Bible nanti harus tunjukkan abang salah. Nggak kayak gitu. Ada tertulisnya begini, ya. Nah, jadi abang tanya tentang Islam saja, saya yang jawab. Silakan, mau sekarang juga boleh. Tanya saja tentang Islam. Masalah temanya masalah surgawi bisa nggak? Aku tanya ini Uni. Boleh. Masalah surgawi di Muslim, katanya enak-enak itu loh. Kalau laki-laki Iya, memang- silakan tanya aja. Kalau kita laki-laki kita bisa dapat bidadari, sesuatu kita. Kalau perempuan bisa juga dapat pangeran-pangeran. Coba ceritakan dulu nih tentang surganya Muslim ini. Kayak mana enaknya gitu. Surga itu ya, oke. Surga itu dari kata jannah, dalam arti bahasa Indonesianya kebun. Ya, kebun. Artinya kalau kita bicara tentang kebun, kita akan membayangkan tempat yang bisa kita tanami, tempat yang bisa kita diami, di mana apa yang kita butuhkan bisa ada tumbuh di sana. Itu bayangan kita, imajinasi kita yang bisa kita ketahui. Makanya jannah itu artinya kebun, taman-taman, ya, kebun, taman-taman. Nah, yang kedua, esensi surga Islam itu adalah apa yang memang ada kenikmatan yang di dalamnya untuk manusia. Apa kenikmatan bagi laki-laki dan perempuan? Dalam Al-Quran dikatakan, Zuinna linnasi hubus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiri minal wal banina wal qanatiri minaz zahabi. Kurang lebih seperti itu ayatnya. Maaf, saya lupa hafalan saya padahal itu. Sampaikan bahwa ya, saya kalau baca itu, saya mengulang hafalannya, Bang. Jadi saya sambil mengajarkan abang, saya juga mengulang hafalan saya, biar saya semakin hafal dengan Al-Quran saya dan semakin berpahala juga. Nah, kita kan santai aja di sini. Saya akan terjemahkan kok. Kata Allah, diberikan kecenderungan kepada laki-laki. Syahwatnya itu yang pertama urutannya adalah wanita. Minan nisa'i wal banina, baru kemudian anak, kebanggaan terhadap kepemilikan anak. Kemudian baru nanti kendaraan dan juga hewan ternak dan lain-lain. Nah, maka kenikmatan yang diberikan kepada kaum laki-laki selain diberikan istrinya yang disempurnakan oleh Allah, mereka juga ditemani oleh bidadari. Bidadari ini terjemahan dari kata hurun ain. Hurun ain ini sebenarnya secara etimologi adalah
mereka yang menyenangkan mata untuk dipandang, tapi diterjemahkan bidadari. Sebenarnya bidadari ini adalah pelayan. Pelayan sebenarnya. Kalau saya masuk surga bersama suami saya, bidadari ini melayani saya juga. Entah apalah ya, entah mijitin lah, tak apalah, pelayan. Artinya pelayan-pelayan surga. Nah, tetapi di dalam Al-Quran, di dalam hadis dikatakan bahwa surga itu belum ada yang melihat kenikmatannya, belum ada yang merasakan, belum ada yang mendengar. Tapi nanti akan dinikmati oleh hamba-hamba Allah yang memang mereka menahan hawa nafsunya, mereka yang taat kepada Allah di dunia. Nah, tetapi kenikmatan yang paling dinantikan oleh ahli surga adalah bertemu dengan Allah dan bertemu dengan orang-orang mulia seperti para nabi. Karena di situ kehidupan kekal. Ingat ya, kehidupan kekal. Maka tentu aktivitas setiap hari tidak monoton, Bang. Paham ya? Aktivitas setiap hari itu tidak monoton. Kita tuh bukan kayak di asrama, Bang. Di asrama bangun pagi, jam 2 siang makan, habis itu tidur belajar, nggak kayak gitu. Surga itu tempat menikmati. Maka kegiatannya tentu banyak. Bersama orang yang dicintai, ngobrol, duduk-duduk berhadapan, bersama dengan pelayan, apapun, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan Allah. Dan itu kekal, Bang, tidak pernah mati lagi, tidak ada lagi kematian. Inilah surga. Nah, apalagi yang mau ditanyakan? Tidak ada dapat pangeran, Bang. Saya tidak tahu itu. Saya tidak mendapatkan ada pangeran untuk ini. Tidak ada pangerannya. Bisa yang ngomong nih, bisa yang ngomong. Itu tadi Uni Ya, silakan. bilang, itu tadi Uni bilang kalau surga itu belum pernah ada yang kesana, belum pernah. Iya, ya Uni ya. Belum ada pernah ada yang kesana gitu ya. Tapi cerita Yang surga yang dijanjikan, sebentar, surga yang dijanjikan untuk ditempati oleh orang yang oke, siap. Nah, tadi kan Uni udah jelas bilang, Lanjut. surga itu belum pernah yang ada yang kesana. Tapi pertanyaanku, kenapa surga itu banyak yang sudah tahu kayak mana di surga itu? Nah, apa itu pertanyaanku? Kenapa di muslim, di umat di muslim ini, kenapa banyak tahu dia tentang surga gitu? Di surga itu ini, padahal Uni tadi bilang belum pernah ada yang kesana. Tapi malah cerita yang di surga itu. Nah, ya oke, silakan. Sama seperti kami tidak pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim, tapi kami tahu Nabi Ibrahim. Allah yang memberitahukannya, Bang. Kan kami tahu tentang surga dari Al-Quran. Al-Quran ini kan informasi dari Allah. Kami belum pernah ketemu Nabi Isa, tapi kami tahu Nabi Isa. Dari mana kami tahu? Dari Al-Quran. Kami belum pernah lihat surga, tapi kami tahu ciri-cirinya dari Al-Quran. Kami belum pernah melihat Nabi Adam waktu pertama diciptakan, tapi kami tahu dari Allah. Jadi pengetahuan kami ini sumbernya Al-Quran. Yang saya bacakan tadi itu ada dalam surah Al-Waqiah. Nah, jadi yang saya ketahui itu dari Al-Quran, Bang, bukan dari kesoktahuan saya. Nggak boleh kami sok tahu, gitu. Silakan. Nah, ini kalau di surga itu memang bisa bebas gini ya? Di apa? Dengan pesta gini? Ada itu, memang betul. Nah, saya bertanya ini. Suami istri tidak dilarang berhubungan. Tapi mohon maaf, yang masuk surga itu otaknya bukan orang mesum, Bang. Karena orang yang masuk surga itu adalah hamba-hamba Allah yang di dunia dia punya rasa malu, punya rasa takwa kepada Allah, dan dia mencintai istrinya. Otaknya nggak ngewe aja, Bang. Kalau yang otaknya ngewe aja itu nggak mungkin masuk surga, Bang. Iya.
Bisa Lagi aku naik pula lagi masa nggak nih? bang, nggak maksudnya gini bang, karena umat Islam ini kalau sudah imannya kuat dan takwa sama Allah, otaknya nggak ngewe aja bang, otaknya pasti yang lain, otaknya bagaimana supaya dekat kepada Itu Allah. yang dari sisi enak-enaknya loh, kan itu kan yang dijanjikan. Ya maksudnya gini, umat Islam itu tidak dilarang untuk berhubungan intim dengan istrinya karena kelaminnya masih ada dan masih berfungsi, tapi bukan buat kencing. Karena kalau dihilangkan kelaminnya dia nggak tahu lagi beda laki-laki dan perempuan kan. Nah, tetapi bukan berarti orang-orang yang masuk surga tuh kerjanya 24 jam ngewe aja bang, enggak. Iya. Satu ini apa? Apa lah? Kenapa saya katakan begitu? Kenapa saya katakan begitu? Karena orang yang masuk surga itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Tentu Allah tahu ini otaknya kotor, maniak atau enggak nih. Enggak mungkin kakek Sugiono itu masuk surga. Uni, aku naik ini. Yang masuk ke surga itu masih dipilih oleh Allah gitu. Enggak semua orang muslim masuk surga gitu. Masih dipilih. Semua orang Islam masuk surga. Dengar dulu baik-baik. Semua umat Islam masuk surga asal yang tidak pernah syirik. Kalau dia berzina, ketika dia sudah dirajam di dunia, hukum hududnya sudah dia lakukan, maka dia tidak lagi mendapatkan hukum karena Allah adil. Tapi kalau hukum hududnya belum dilaksanakan di dunia, biasanya kafaratnya tetap berjalan. Seperti apa? Mungkin dia sakit berkepanjangan, mungkin dia miskin, mungkin dia susah, mungkin kakinya patah, atau dia disiksa dulu di alam kubur, atau dia umil hisab, dia sudah disiksa dulu, jadi habis dulu. Tapi kemudian dia atau belum selesai, masih banyak dosanya, dia belum minta ampun kepada Allah, maka dia masuk neraka. Makanya dalam Islam itu semua umat Islam itu masuk surga. Bahkan yang sudah berdosa pun, yang berzina pun masuk surga. Tapi tunggu dulu, dihukum dulu. Karena hanya ada beberapa orang yang masuk surga tanpa dihisap, 7.000 atau 700.000 kalau nggak salah. Itu nggak dihisap dulu dia, langsung OTW surga dia, langsung auto jerk masuk gitu aja. Luar biasa surganya muslim ini ya. Jadi Iya. mulai tertarik juga dikit-dikit, memang dikit-dikit. Tapi bisa nggak nanya aku sekali lagi nih? Jangan, nggak bisa, nggak. Kalau abang nggak bisa, soalnya otak abang ngewe aja. Kasihan bidadari di surga. Nggak, kalau abang bahaya masuk surga kami. Soalnya gini bang, bukan orang pintar, orang yang tidak berpikir nggak bisa. Kenapa? Orang ngeres nggak bisa, orang otaknya kotor nggak bisa. Kenapa? Kasihan bininya nanti dipakai 24 jam terus, berhenti, pakai lagi. Ini orang-orang kayak gini ini nggak layak masuk surga, makanya nggak mungkin diizinkan Allah masuk surga gitu loh. Aku syahadat loh, aku nanti masuk surga. Biarpun aku Kristen, bisa nggak aku masuk surga? Bisa aku ucapin syahadat. Bang, abang bersahadat, tapi abang tidak mengerti esensi Islam dan tidak mengikutinya, percuma. Kalau abang syahadat, abang wajib puasa. Abang wajib menahan hawa nafsu. Abang mau ke pembunuh, ke koruptor, penting bisa ucapin syahadat masuk surga. Sekarang tambah lagi. Yang bilang siapa kayak gitu? Bang, dengarlah aku ngomong ini, Bang. Syarat masuk Islam itu syahadat. Tapi menjadi mukmin itu harus menjalankan hukum Islam. Kalau abang bersyahadat masuk ke Islam secara KTP, abang Islam, tapi abang nggak ikuti, abang munafik. Orang munafik sama orang kafir sama di neraka dua-duanya. Ini pertanyaanku terakhir ini, Uni Ripa. Silakan. Karena kita kan tinggal di Sumatera ini aku udah ngantuk juga. Sebenarnya ini terakhir ya. Nanti ini jelasin dulu dong, entah besok aku naik lagi lah, karena kerja tadi udah ngantuk lah, capek kan. Nah ini kalau seandainya aku di surga, saya di surga, udah disiapin istriku bidadari, kita boleh milih-milih apa gitu. Seandainya gini, aku di dunia ini aku cinta loh sama Uni Rifa ini. Kalau kemana nanti kalau di surga aku jumpa lagi, aku sama Uni Rifa gimana nih? Bisa nggak coba jelasin dong? Makanya aku bilang orang kayak abang nggak pantas surga Islam karena menginginkan punya orang. Tapi bebas kita. Yang masuk surga Islam itu otak. Siapa bilang bebas di surga kami? Coba mana dalilnya? Yang bebas itu di surga abang karena nggak ada larangan lagi. Apologet api itu bilang kita suka yang mana
kita suka. Ya mana mau mana, orang, Bang. mau panggil. Saya bicara itu pakai dalil Al-Quran dan hadis. Kalau abang punya saya- apologet saya bilang API nggak ada tunjukkan. dalil, nggak ada dalil, cuma dengar Makanya, Bang. Nggak, aku Bang, nanya aja, kalau- nanya aja sama Uni. Aku nanya aja sama Uni. Iya, ini aku jawab. Aku cinta sama Uni Riva, senang aku jumpa di surga, bisa nggak aku apa gitu? Enggak, abang ini tidak, jangankan masuk surga Islam, masuk Islam aja tidak akan diizinkan Allah. Otak abang mesum soalnya. Nggak, aku Iya, itu kan karena yang nggak boleh. enggak di Gimana? dalam Islam itu orang enggak, saya kan jawab nih. Kenapa saya yakin abang tidak akan pernah masuk surga Islam? Jangankan masuk surga Islam, masuk Islam aja abang nggak layak. Pertama otak abang ngeres, mesum. Yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang takwa kepada Allah. Dengar dulu lah. Yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang punya otak berakal. Orang yang berakal dia punya empati, bukan cuma akal ya, hati nuraninya ada. Ketika dia sudah punya istri, ketika dia tahu punya orang lain yang bukan punyanya, dia tidak akan menginginkan. Makanya ketika ada orang-orang seperti abang ini, saya yakin tidak akan masuk Islam kecuali abang bertobat, abang tahu abang salah. Kenapa? Allah saya tahu bang siapa yang layak masuk surga, siapa yang enggak. Karena surga itu diberikan Allah kepada Allah siapa yang Allah ridhoi. Aku jangan diponis gitu, nggak bisa lain. Bukan vonis, enggak, kan saya bilang kalau jangan diponis, kamu enggak nggak kan lain masuk Islam. saya benar dulu, saya kan Kalau gitu nggak, jangan diponis, nggak abang bisa lain. kena, nggak bisa lain. abang lihat saya bilang kalau otak abang ngeres begini, kalau otak abang kotor begini, abang tidak akan pernah bisa dijadikan tidak akan dipilih oleh Allah jadi Islam karena Allah sudah berkata dalam Al-Quran. Aku jumpa sama Uni Iya, Riva, aduh, gitu, ya. saya kan sudah jawab, Makanya. Bang. Abang kalau tidak terima jawaban saya kan saya nggak masalah. Allah berkata begini, esensi penghuni surga adalah orang soleh. Ciri-ciri orang soleh itu bukan otaknya kotor ngewe aja. Nggak ada orang soleh otaknya ngewe aja. Nggak ada, Bang. Mohon maaf nih ya, Bang. Tidak ada orang soleh salah satu ciri-cirinya kerjaannya membayangkan vagina aja, nggak ada. Jadi itu tadi, Maka- apanya? Kenapa Uni bilang saya itu nggak layak masuk Muslim? Apa itu apanya? Ya karena pikiran abang itu adalah menginginkan punya orang lain gitu loh. Maka Allah saya tahu, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, Allah akan merubah suatu kaum yang mau merubah dirinya. Maksudnya adalah ketika kita ini adalah orang yang tahu, pertama berakal, kedua punya hati nurani, ya kita nih kita ini yang berusaha baik, maka kita akan dituntun menuju jalan yang lebih baik. Tapi kalau otak kita cuman selangkangan aja tiap hari tiap malam, nggak mungkin diberikan hidayah sama Allah. Iya. Tapi ini kita di dunia loh, aku nengok Uni Riva ini cantik kali. Cuma di dunia nggak bakalan aku bisa jumpa Uni Riva ini. Kemana kalau Ya, masalahnya kalau di surganya umat Islam juga, Bang. Mohon maaf ya, Bang. Ya orang kayak abang ini nggak bisa masuk. Soalnya bidadari yang lain kan cantik-cantik. Bukan. Enggak, Bang. Syahadat bisa aku. Loh, Dia masuk abang Islam. syahadat justru abang malah masuk neraka karena abang munafik. Oh, tapi tadi bisa mengucapin syahadat udah masuk surga. Makanya kalau saya ngomong, Bang, abang begini ya Bang ya, abang ini kan saya jelaskan. Kalau abang bodoh maksimal itu bukan urusan saya lagi lah. Saya bilang ciri cara masuk Islam adalah dengan syahadat. Tapi ketika ada orang syahadat, dia berkata, saya percaya. Jaringanmu nih, beli paket lah, jangan pakai wifi. Lah, janganlah kau kayak gitu. Kau pula hakimi aku pakai ini. Dengar ya. Ketika abang, nah, dia pula yang lelet. Makanya kau jangan ngutuk aku, pakai kau lah yang pakai wifi. Jadi gitu teman-teman ya. Saya nggak perlu ngasih tahu dia kalau Tuhannya menjanjikan 100 istri. Kasihan istrinya dengar, nggak perlu ya. Saya nggak mau ke kitab dia. Jadi di dalam Islam itu ya, Allah sudah menjanjikan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi yang masuk surga itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beramal soleh. Abang tidak termasuk. Kenapa? Karena abang tidak beramal soleh. Salah satu amal soleh adalah orang yang menahan pandangannya, Bang. Bahkan menutup matanya ketika melihat wanita yang membuat dia birahi. Nah, abang tidak. Abang pandang saya, terus abang nikmati, terus abang inginkan pula. Abang tidak termasuk orang soleh. Andai pun abang bersahadat, memang di KTP abang jadi Islam, tapi abang jadi munafik.
maka abang dengan orang kafir sama aja di neraka jahanam. Allah sudah katakan itu. Orang munafik, orang kafir berkumpul di neraka. Dah? Berarti salah aku ya. Oh iya, Salah ini terakhir nih. Salah aku bilang Uni cantik kali gitu, itu dosa ya. Aku manis, aku bukan cantik. Nih terakhir gini bang ya. Iya, ini cantik Aku manis. sebelum abang turun, aku cuma mau bertausiah. Aku mau bertausiah sama abang. Saya ingin menyampaikan hal yang jujur. Coba saya ingin abang carikan dalam kitab abang bahwa di surga abang tidak ada kawin mawin ya. Karena saya bingung, orang Kristen ini kok sok tahu kali tentang surga gitu loh. Masa katanya di surganya ndak kawin mawin? Nanya aja sih, nanya Saya aja. enggak, Masa bohong? nanti enggak. Saya minta tolong. Coba abang nanti kan masuk lagi ke sini. Coba abang tanya pendeta. Oh pendeta, di mana di Bible itu tidak ada kawin mawin di surga gitu ya? Nah nanti abang naik ke sini, baru saya kasih tahu abang kalau di Memang Kristen itu nih, dijanjikan Uni, 100 istri. Ada. Memang ada. Tapi Uni. nanti lah dulu, agak berat ini ya. Adalah Matius 19:29. Itu di tentang surgawi ya, ada ya. Udah ya. Nah bahkan Oke, boleh. ada, bahkan di dalam kitab abang nafsu itu tidak dihilangkan kok. Buktinya nanti Abraham makan-makan di surganya abang. Makanya saya bingung. Ketika nafsu makan katanya ada, kenapa pula nafsu birahi dihilangkan Tuhan? Emangnya kelamin abang hilang nanti di surga? Kan lucu. Atau jangan-jangan gini kali ya bang ya bang. Mungkin nanti di surga kalian masih punya kelamin tapi tidak berfungsi gitu kali ya bang. Tadi dengar Uni aja ngomong kelamin aja udah berapa kali dari kita apa tadi? Aku belum ada ngomong Uni aja udah berapa kali ngomong kelamin. Lah memang Aku aja kan nggak- memang enggak, aku kan Nggak, aku- ya enggak apa-apa lah, kelamin itu kan bahasa Bible. 3-4 kali aja ada Uni bilang kelamin kok ke situ aja arahnya sih. Kok Enggak kelamin sih? sebentar. Ini kita bahas masalah surgawi tapi ini kelamin. Enggak, sebentar aja coba. Bang, terganggu kalau abang ketawa. Aku tanya sama abang. Kata-kata kelamin itu kotor nggak menurut abang? Hah? Enggak kotor sih, itu kan vital. Kalau masalah vital itu yang penting itu kan utopi yang apa gitu. Bentar dulu, wifi aku bentar. Aku ganti wifi dulu bentar. Pakai data lah. Uni. Bentar ya, aku ganti. Tanya sama abang nih. Kata-kata kelamin itu kotor nggak menurut abang? Kalau di dalam pendidikan biologi nggak masalah sih, semuanya disebutkan. Oh ini nggak masalah. Bukan saya jangan bawa. Saya nggak tanya biologi. Yang saya tanya, kalau kita bicara kelamin sekarang ini di forum tentang agama, kotor nggak itu menurut abang? Karena kelamin itu aurat yang perlu ditutupi, kayaknya udah apa itu agak apa dikit, udah Vulgar ya, vulgar. dikit. Oke. Nah, inilah kenapa orang-orang kayak saya ini berdosanya kalau baca Bible, Bang. Soalnya di Bible itu kata kelamin, buah pelir, buah dada ada di situ semua. Makanya saya nggak boleh ganti katanya karena begitu tulisannya. Di kitab abang semuanya isinya persundalan, kelamin, buah peler, kelamin sebesar punya keledai. Ada. Itu kata kelamin itu bahasa Bible, Bang. Tapi jangan Itu banyak bahasa kali kitab lagi. abang, Jangan kelamin itu. ini apa yang gitu, itu udah bayi buta itu namanya bahasanya. Ada itu. Iya, makanya aku bilang, makanya geli kan abang, aku aja geli bang, jangankan abang, aku aja geli bacanya. Tapi untuk menginjili kalian aku terpaksa baca, terpaksa aku membawakan. Jangan menertawakan Bible bang, abang ngetawain itu Bible gitu. Di dalam Bible tuh abang ketik aja kata buah pelir, ada keluar, buah dada keluar, kelamin sebesar punya keledai keluar. Ketawa dia kitabnya. Lah, Yeskiel pasal 23 nomor 20 abang baca sampai 22. Nggak, ini gini, seandainya pun ada tertulis di sana gitu. Saya memang nggak ada untuk aku untuk menjelaskan ini, kurang paham aku. Nggak berhak aku menjelaskan karena aku kurang paham. Seandainya pun ada tertulis benar kayak gitu yang Makanya bukan aku nggak berhak meluruskan. Saya kan nggak ada ilmu. Saya cuma segera aja nanya sama Uni. Tapi Uni pun udah mendalam kali. Ku tengok ini apa yang Uni Ripa ini terlalu mendalam dia apa. ya, saya
Itu sebagai umat Islam tidak ada kata-kata porno dalam Al-Quran dan hadis saya. Satu, kami disuruh bicara, kalau kami bicara tidak ada manfaatnya, lebih baik diam. Tapi sebagai apologet, saya melanggar agama saya demi menginjili kalian, menyadarkan kalian. Ketika abang bilang saya bicara kelamin-kelamin dari tadi itu berdosa, padahal abang yang bertanya tentang surga dan bidadari dan ini tadi sama saya. Giliran saya menjawab, saya dituduh vulgar. Padahal saya membawa kalimat-kalimat Bible. Jadi saya bingung nih, orang Kristen ini maunya apa. Yang bertanya tentang ini tadi abang. Iya, Saya ya. jawab, saya pakai kata kelamin yaitu bahasa Bible, saya jadi vulgar. Padahal itu bahasa Bible. Jadi saya bingung maunya orang Kristen itu apa gitu loh. Katanya di surga kami ada kawin sesat, sementara di kitabnya tidak ada tertulis bahwa di surga itu nanti nggak kawin. Yang ada itu adalah tidak ada kawin mengawin ketika hari berbangkit. Itu yang ada. Sementara ketika Yesus naik ke surga, maaf, alat vitalnya itu tidak ditinggalkan bang di dunia bang, tidak menciut, kecuali kalian akui alat vital Yesus, alat vital Henok, alat vital Elia, alat vital Abraham ketika nanti di surga menciut atau menghilang. Atau ada alat vitalnya uni tapi tidak berfungsi, aksesoris aja nanti di surga. Katakan saja, nggak apa-apa. Jadi ketika kami jelaskan esensi surga kami, kalian tertawa, tapi kalian lupa di kitab kalian itu tidak ada tertulis bahwa nanti di surga kita nggak kawin. Yang ada itu di hari kebangkitan. Sesat orang yang mengatakan ada kawin hari kebangkitan. Bahkan di surganya kalian sendiri ada kawin anak domba, tertulis secara eksplisit bahwa nanti ada perjamuan kawin anak domba. Kalian bilang itu alegori lah, kalian bilang itu tidak harfiah lah. Padahal kata-kata itu tertulis ada di kitab kalian. Makanya saya bingung dengan teman-teman Kristen ini bertanya esensi surga kami jelaskan dengan naluri manusia dan itu make sense karena memang manusia itu yang namanya kenikmatan salah satunya berhubungan badan. Kalau memang berhubungan badan itu tidak nikmat, ngapain kalian ulang-ulang sama bini kalian kan gitu? Memangnya berhubungan badan dengan istri itu perbuatan keji kah? Yang berbuat keji itu berhubungan badan sama bini orang. Kalau sama istri sendiri emang keji. Bahkan Tuhan Anda sendiri dalam kitab perjanjian lama memerintahkan Anda berhubungan badan, beranak cucu lah kalian. Emang bisa senggol doang punya anak? Harus gini dulu bang, baru bisa punya anak. Artinya itu perintah Tuhan. Makanya Tuhan ciptakan lobang. Iya. Tapi di Kristen sok-sok suci kadang-kadang bang, kawan-kawan abang bang, nggak ada di surga kami kayak gitu. Tapi Tuhannya menjanjikan 100 istri. Gitu, saya bingungnya itu aja sih. Cuman karena abang nggak paham, abang carikan sama saya dalil. Yesus berkata di surga nanti kita tidak kawin. Yang ada itu dalilnya adalah di hari kebangkitan tidak ada kawin. Nah itu baru ada dalilnya itu. Sejak kapan orang bangkit langsung kawin? Di Islam nggak ada juga orang bangkit langsung kawin, ya. Nah, ya ingat bang, Yesus naik ke dunia itu pakai tubuh manusia bang. Tubuh manusia itu tidak lengkap tanpa alat vital. Naik ke surga, sorry. Dia di dunia tubuh manusia, naik ke surga menurut iman kalian, tapi menurut bahasa aslinya naik ke langit tubuh manusia. Tubuh manusia tanpa burung itu cacat, kecuali kalian bilang Yesus ke surga cacat, nggak ada kelaminnya lagi. Jadi ini kalau kita di Islam nanti, kalau di surga itu kita masih punya ini, punya badan ini enggak lagi mas? Oh iyalah, Jasmani, jasmani bang, itu juga kata sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau abang teliti baca kitab abang, di kalian itu dibangkitkan sebadan utuh. Makanya Yesus pernah berkata, kalau matamu bang Melkisedek menjadikan asbab kau berdosa, congkellah matamu. Lebih baik kau cacat masuk ke daripada kau utuh masuk neraka, kayak gitu loh. Artinya Yesus sudah menegaskan bahwa nanti kalian tuh dibangkitkan dengan sebadan utuh. Entah kenapa kalian mengatakan kalian dibangkitkan kayak roh gitu loh, melayang-layang. Nggak tahu aku apanya dibangkitkan. Abang tahu arti dibangkitkan? Yang dibangkitkan itu yang pernah mati bang. Kalau yang pernah mati baru dikatakan dibangkitkan, dia datang kembali hadir. Nah, itu baru nyaman dibangkitkan. Emang ada ceritanya
Dibangkitkan itu artinya adalah ketika rohnya keluar dari badannya, badannya mati. Itu bukan dibangkitkan namanya itu. Yang dibangkitkan itu mati, bangun kembali dia. Kayak orang-orang kudus dalam kitab Abang waktu Golgota terbelah tuh, dari kuburan dia keluar semua, itu namanya bangkit. Makanya saya bingung orang-orang Kristen ini dapat doktrin dari mana gitu. Itu maknanya aja sih ini, masa maknanya aja nggak bisa. Begitu. Apalagi Bang? Ini aku pamit apa dulu istirahat Siap, dulu. siap, siap. Besok kalau ini ada live aku Ya. kalau nanti apa. Oke, naik ke sini, siap. Terima kasih ya. Bang Kalau ada Saloho. salah tadi Ya, siap. minta maaf ya. Minta maaf Sama-sama kepada- ya. Oke, makasih. Sama-sama ya Bang. Kalau Bang aku juga ya, kalau aku perkataanku menyinggung hati Abang, aku minta maaf ya. Makasih. Ya, Abang sehat-sehat ya. Yo. Only you. Mantap Uni. Siapa lagi nih yang mau kita naikin? Siapa lagi nih yang naikin yang nonis? Boleh naikkan yang mana saja Uni. Banyak oh. Waduh, yang naik ada 50 nih. Oh. Yang naik bilang dulu saya Kristen gitu. Yang naik Bilang tolong dulu ya, saya ini Kristen. yang Muslim tolong ya. Yang naik usahakan yang Kristen karena waktu Uni itu tidak banyak. Untuk mengefisiensikan waktu, silakan yang Kristen typing oten saya Kristen gitu kan. Si Timba Laut tuh minta naik tuh. Akunmu nggak bisa dijambak. Kamu permintaan naik aja. Si Timba kamu minta naik, akunmu nggak bisa dijambak. Aku ambil minum dulu bentar ya. Siap. Mau ke toilet juga bentar. Siap Uni. Yuliana. Juliana Kristen atau Muslim? Halo, salah naik. Oke, salah naik ya. Yang Muslim tolong ya, ntar dulu yang Kristen dulu kita utamain ya. Bang Wih, banyak banget nih. Kok ada aku sih? Salah naik, Bunda. Halo. Oke, aduh. Ini permintaannya banyak banget nih, bingung. Tapi yang Muslim semua ini rata-rata kayaknya nih. Tolong yang Muslim di cancel dulu ya. Morawa, Kristen atau Muslim? Halo Kristen Bang.
Oke, sabar ya. Uniripanya lagi nih. Bisa on cam, Bang. Silakan on cam, Bang. Nanti Uniripa juga on cam, Bang. Belum bisa on cam, Bang. Bisa, udah bisa. Di sini teridentifikasi mana yang akun yang belum bisa, mana yang sudah bisa. Oh iya, udah bisa. Iya. Kemarin udah bisa. Belum bisa. Udah bisa nih. Coba diterima. Nah, kan ganteng, woi. Pakai baju dulu, Bang. Ya. Selamat malam, Bang Jonathan. Selamat malam juga, Bang Morawa. Aduh, Ya. Morawa ini. Morawa. Morawa ini nama apa marga? Morawa itu nama kabupaten, nama kecamatan itu. Oh, Kecamatan Morawali ya. Morawali itu Sulawesi ya. Deli Serdang, Bang. Oh, Deli, saya kira Sulawesi. Deli Tanjung Serdang, Morawa. bandara. Oh, iya. Siap. Oke. Uniripa, ini ada Morawa. Jemaat Oke, Mu. Morawa. Oke. Ya, betul. Ya, ada jemaatmu nih yang baru bergabung. Uni. Oh, Uninya lagi ini dulu minum dia. Sabar, Bang ya. Sabar, Bang ya. Iya, Bang. Iya. Ya. Selamat malam. Oke, Bang. Silakan on cam, Bang. Oh, suara Abang noise deh, Bang. Gantian aja dulu ya. Noise suaranya. Gantian aja dulu. Bang Murawa. Yo, Sudah dari tadi. dari tadi apa ini, Bang? Ya, sudah dari Halo. tadi, Mas. Gimana, Silakan gimana? Uni, ini ada jemaat baru. Beliau kangen pencerahan Uni katanya. Ya, Anak domba, anak bunda. Nah, silakan ya. Stikernya nih. Sudah, aman. Abang Kristen. Kristen Ya, Kak. abang mau bertanya atau mau menyanggah? Ini temanya nenek moyang Yesus betina. Temanya adalah, oke. Sebelum saya jelaskan tema, izinkan saya membahas kenapa saya bahas tema ini. Selama ini orang-orang Kristen, stikernya menutup nama Bang katanya. Jadi oke. Selama ini orang-orang Kristen selalu menuduh Nabi kami meniduri menantu. Ternyata setelah kami selidiki, nenek moyang Yesus yang meniduri menantu sampai hamil. Nabi Muhammad dituduh pedofil. Ternyata nenek moyang Yesus yang pedofil. Nabi Muhammad dituduh Nabi cabul. Ternyata yang cabul nabi-nabi dan nenek moyang Yesus dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, jadi ternyata nenek moyang Yesus juga ada yang penipu, pesundal. Jadi apa ya, kayak saya bingung dengan kawan-kawan Kristen. Tuduhannya kepada Nabi Muhammad tidak mereka buktikan, tapi mereka tidak sadar bahwa nenek moyang Yesus sendiri kelakuannya bejat semua. Tapi aman-aman aja, Tuhan nggak marah gitu loh. Apa kemudian alasan kalian menuduh nabi kami, sementara nabi-nabi di kitab kalian dan nenek moyang Tuhannya kalian tuh semuanya pada bejat gitu. Makanya saya buktikan. Kalau penuduhan mah nggak tahu ya, Uni Kak. Maksudnya Ya. kalau masalah ke situ Enggak itu motivasi, bukan itu alasan. Anda kan tidak perlu harus ikuti alasan itu. Anda kan naik ke sini bertanya, ini temanya apa? Nenek moyang Yesus seorang pezina, nenek moyang Yesus pedofil, penipu, kan gitu. Menurut Iya. Anda bagaimana dengan tema ini? kalau tema ini kayaknya nggak ada kayaknya. Nenek moyang Nggak ada. Yesus itu, Tuhan Yesus itu nggak ada itu Kak. Oke, Anda percaya nggak kalau Yesus Nggak ada istilah nenek moyang dia. Oke, Anda percaya nggak kalau Yesus punya nenek moyang? Enggak.
Oke, berarti Anda pernah baca kitab Matius pasal 1 ayat 1 dan Lukas pasal 3 pernah baca nggak itu? Jarang nggak, makanya Nah, coba buka sekarang Matius pasal 1 ayat 1 dan Lukas pasal 3:23. Coba baca aja dulu biar Anda tahu kalau Tuhan Anda punya nenek moyang. ya orang HP-nya cuma ini doang nggak bisa. Oke, saya bantuin deh. Inilah anak Bunda Gembala ini baik kan? Bunda kasih ilmu pengetahuan kan di sini. Senang nggak sama Bunda? Terima kasih sama Bunda bantuin, bukan Bunda mencerdaskan di sini. Oke, kita buka Matius pasal 1 nomor 1 ya, anak Bunda. Anak domba, anak Theos, bentar ya. Anak Theos kamu itu. Kamu Anak kan anak Theos. Theos. Toes Kak, Iya. Toes. Bukan, Theos itu artinya Tuhan. Theos. Matius Iya. pasal 1. Iya. Theos itu artinya Tuhan. Kamu kan ngaku anak Tuhan kan? Bahasa ilmiah ini nggak tahu kita. Itu bukan bahasa ilmiah, itu bahasa Kristen. Kamu Kristen bukan Iya. sih? Kristen lah. Masa nggak tahu kalau Kristen mengaku anak Tuhan selama ini? Iya, Kristen kita. Oh, ini gara-gara rambutnya belah samping nih, makanya nggak tahu dia nih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini loh. Anak Theos, anak domba. Anak domba, anak Theos. Ah, nih. Itu apa tuh? Matius pasal 1 nomor 1. Ya. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Ya, Jadi dia punya nenek moyang namanya Daud. ya. Ah, ini silsilah Yesus. Yesus ini Tuhan Anda nggak? Iya. Silsilahnya ada nih. Anak Daud, anak Abraham. Berarti nenek moyangnya Daud sama Abraham bukan? Iya. Iya, Nah, Daud, berat- Abraham itu. Ah, berarti sudah tahu sekarang kalau Yesus punya nenek moyang. Kalau dia bilangnya ini temanya nenek, istilahnya nenek moyang Yesus pezina itu, Daud itu kayaknya gimana ya? Nggak ada istilah langsung ke situ-situnya kita. Orang kebaikan Coba aja, deh. Daud istilahnya Daud itu dulu dia sebagai rajanya Daud kan gitu. Siapa bilang cuman raja dia nabi tahu di kisah para rasul Ya, pasal 2 nomor dia kan 28 sampai dipercaya 30. Daud itu. Terus Emang dia tuh ada? berzina sama Betseba bini orang. Tadi tuh saya tunjukin ada Iya. dalam 2 Samuel pasal 11, kamu baca dari ayat kelimanya sampai bawah tuh. Iya, dia berzinanya gimana? Maksudnya berzina gimana nih Kak? Makanya bingung saya. Aduh. Saya kayak enggak. Aduh, ya udah, kamu diam dulu aja deh. Ya udah kamu diam, saya tunjukin kamu ayatnya. Kamu tahu arti berzina nggak? Berzina itu tidur dengan perempuan yang bukan istrinya. Iya, Nih. tahu. Nih nenek moyang Tuhan nih. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang itu berkata, itu adalah Betseba binti Eliam istri Uria, orang Het itu. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Ihi dia sampai hamil. Bini orang diihi sama nenek moyangnya Yesus. Ihi dia. Ihi oba-oba on the sky. Selebe-selebeo kan. Astaga. Iya begitu nenek moyangnya Yesus mah begitu. Suka-suka dia lah, kan dia nenek moyang Tuhan. Jangan kamu gitulah, nenek moyang Tuhan mau dilawan. Nanti dikutuk Tuhan lo kamu lo. Sila. Anak bunda, nenek moyang Yesus yang penipu, kamu tahu nggak? Kenapa? Nenek moyang Yesus yang penipu, yang kamu tahu nggak kalau nenek moyang Yesus juga ada yang pelacur? Aku bilang nenek moyang nggak ada loh Kak. Iya ini. Matius 1 ayat 1 tuh tadi katanya udah tahu itu keturunan Daud sama Abraham. Iya. Gimana ini anak domba satu ini? Yesus itu lahir Inilah kadang- dari cahaya ilahi loh Kak. Oh berarti dia nggak punya sisilah. Oh, wah salah ini ayat ini berarti ya.
dia itu jelmaan dari Allah itu sendiri. Apa ini kok jelmaan dari Allah? Kamu belajar Bible lah, Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya firman bersama Allah. Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Sejak kapan pula Allah menjelma jadi manusia? Kamu jangan ngada-ngada nih, Kristen bidat nih satu ini nih. Makanya belajar sama Bunda Gembala. Mau berapa lama belajar biar Bunda ajarin kekristenan yang benar nih. Jadilah Kristen yang benar, minimal Kristen ala Bible kamu ini. Kristen bidat ini sejak kapan ada Allah menjelma? Yang ada itu firman menjelma menjadi manusia, menjadi daging. Iya Kamu itu. ini udahlah salah. Makanya kamu tuh baca Bible, Dek. Jangan gitu, Dek. Hargai Biblemu. Kristen kok nggak Jarang ngerti kita, Bible melalui jarang Bunda kita. Gembala. Kita mau Bersyukur otodidak kamu ketemu aja, Bunda Gembala hari ini. Otodidak kita. Jangan otodidak. Ini masalah kitab suci kok otodidak. Kita mah nggak mencampuri boleh, Dek. agama orang, kita nggak mencampuri ini orang gitu. Kita sama-sama kan gitu. Ya ngapain dicampurin? Iya, Ngapain dicampurin ngapain agama orang? dicampurin? Kamu agamamu sendiri aja nggak paham mau mencampur. Kalau saya mengajarkan kamu Kristen wajar karena saya pendiskusi lintas agama. Makanya saya lihat Nggak usah bahas yang lain, kita bahas ini. Menurut kamu gimana tema ini? tema ini kayaknya kurang cocok. Makanya kalau zaman-zaman dulu ya wajar-wajar aja kan, orang zaman-zamannya perang ya dulu di sana kan gitu. Zamannya Daud. Gini loh, pasukan, yang saya gitu tanya kan. itu, yang saya Kerajaan. tanya itu, menurut kamu Tuhan punya nenek moyang pejinan tuh kayak mana? Kok zaman dulu pula yang dibahas? Kalau Yang zaman- penting kalau Tuhannya kan Tuhan sama, punya- Tuhannya Tuhan sama punya- kok. Tuhan punya nenek moyang pezina itu, ya dia mah mungkin ya nggak tahu kan gitu. Dia tahunya itu dia cahaya ilahi yang turun dari darah perawan Maria. Siapa bilang dia nggak tahu? Tunggu, kamu jangan menghina Yesus nih. Yesus tuh Tuhan loh, masa dia nggak tahu? Orang dia yang menuliskan sisilahnya kok. Dia sendiri yang membuat nubuatan tentang dirinya kok. Kamu bilang dia nggak tahu? Ada-ada aja nih orang Kristen satu ini. Gini loh, Dek, makanya itu jangan yang belajar dulu otodidak lama tentang agama. itu nih. Kalau kamu bilang Tuhanmu yang membuat perjanjian lama itu Yesus bukan? Kok Tuhan nggak tahu? Apa ini ya Allah, ya Allah. Itu yang Matius. Gila, kenapa yang saya Matius bilang itu, belajar Pak. agama Yang tuh nggak boleh? Matius itu. Kok Matius pula? Perjanjian lama itu nubuatan siapa? Firman siapa itu? Yang silsilah Dek, itu kan. makanya belajar sama Uni, Dek. Astagfirullahaladzim. Kamu bilang tadi kemarin masa lalu. Itu kejadian masa lalu. Yang saya tanya itu, peristiwa masa lalu itu tentang nenek moyang Yesus itu firman Tuhan atau bukan? Aduh, Dek. Kok Dek pula? Umur-umur berapa? Nggak cocok dipanggil adik, kata orang-orang di bawah itu. 25. Nggak cocok dipanggil adik katanya. Oh, 25. cocok lah dipanggil adik, guys. Iya. Cocok lah dipanggil adik. Gimana lah adik ini loh? Adik pun aneh. Jadi lapar Uni loh. Uni suaplah nasi Uni dulu ya. Masa orang Kristen sendiri nggak ngerti Bibelnya loh? Makanlah aku sedikit dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apa? Kok ketawa? Enggak ada yang nonton. Aduh. Turun aja lah aku nih, enggak ini. Janganlah baper sama netizen. Netizen itu netizen itu kayak gitu. Sama Uni kan baik-baik aja kita. Ngapain? Iya, Nggak usah. baik Uni. Kalau Aku juga kita diskusi punya itu. saudara juga ya yang muslim, tapi kan enggak itu. Iya. Dengar dulu Murawa. Iya, deh. Kalau netizen kita dengarkan. Astaga. Dengan teman-teman di bawah, teman-teman yang di bawah yang muslim. Pertama, jangan membuat tidak nyaman tamu-tamu kita. Jangan serang pribadi, nggak perlu lah. Biarlah mukanya kayak orang 60 tahun, janganlah kalian bilang begitu. Jangan kayak gitu. Manisnya dia ini. Iya, jangan gitu. Jadi sih. Jangan kalian serang pribadi orang ya. Orang Islam jangan kayak gitu ya. Jangan Boleh orang gitu. Islam nggak usah. Kalau orang Kristen kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian jangan. Dia ciptaan Allah loh. Kita tahu dia ciptaan Allah. Kita percaya dia ciptaan Allah. Ketika kalian menyerang pribadinya, kita sudah menghina ciptaan Allah. Aku kalau mualaf bingung aku. Keselamatan nggak Ya. ada di Islam. Siapa bilang Malam Kristen yang nggak ada keselamatan? Bohong kau, Iya, nipu jelas kau. lah. Ini yang nggak Udah suka ada aku nih. Orang kalau keselamatan. bentar dulu, diam kau. Kalau udah membuat statement kau, ku hajar kau di sini. Kau bilang keselamatan nggak ada di Islam. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Aku akan berikan dia surga. Sekarang ku tanya, di mana Yesus menjamin surga buat orang Kristen?
Nah ini aku baik-baik dari tadi, tapi kalau ngomong sembarangan tentang agama aku nggak suka. Aku ngomong pakai data, mana di Al-Quran tidak dijamin keselamatan. Jangan kayak gitu. Aku baik-baik sama orang Kristen yang baik juga. Nggak ada ininya. Ya mana itu Kalau aku di bacakan Kristen kan udah ayatnya. jelas, akulah Nabi jalan tunggu dan- dulu. Tunggu sebentar kau jangan kayak gini. Nabi Muhammad mengatakan seluruh umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Mana jaminan surga dari Yesus untuk orang Kristen? Tunjuk ayatnya. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Jalan dia, jalan. Iya, ini ada. Artinya adalah dalam Matius pasal 7 15-21 kau baca baik-baik. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang mengikuti perintah Allah. Emang kau mengikuti perintah Tuhannya Yesus? Kau ikuti, Dek. Sehingga layak kau mengaku masuk surga. Apa yang kau ikuti dari ajaran Yesus? Tanya dulu nih. Ada kau bersunat kayak Yesus? Ada kau mengikuti hukum Taurat kayak Yesus? Sunat nggak Kalian sunat ngaku. nggak? Hah? Katanya kau pengikut kehidupan kekal kau dapatkan ketika kau mengikuti perintah Allah Bapa. Bersunat itu perjanjian kekal antara Allah Bapa dalam kitab perjanjian lama dengan Abraham dan keturunannya, dan juga orang-orang yang laki-laki ada di tempatnya. Kristen membatalkan sunat karena ikut Paulus. Yesus membatalkan sunat nggak? Nah, jadi gini deh, di sini sama Uni asik kalau diskusinya. Kau tidak membuat sebuah klaim. Kau bilang nggak ada keselamatan di Islam. Siapa bilang? Aku udah jawab pakai dalil, 2 dalil dari Al-Quran terus dan kalau- hadis. Nah, terus tunggu dulu. kalau Bentar. Kutunjuk kau ayat dulu ya. Kalau Yesus tidak menjamin surga nih, ya. Ya. Kutunjukkan kau ayatnya. Ini kalian itu makanya rajin-rajin baca Bible. Biar kalian tuh ndak klaim-klaim overklaim gitu. Kau baca Lukas pasal 13 nomor 24. Ya, kau catat ayat ini. Nih kutunjukkan kau ayatnya nih. Ya. Jangan ngaku-ngaku Kristen ini masuk surga. Siapa kalian? Kalian bukan Bani Israel kok. Yesus diutus untuk Bani Israel nih. Tengok nih, Dek. Baca Bebek, catat ayatnya. Lukas pasal 13 nomor 24. Apa kata Yesus? Ini perkara tentang keselamatan konteksnya ya. Kau tengok di ayat 23. Jangan kau bilang aku nggak sesuai perikop. Perikopnya ini tentang siapa saja yang selamat. Dan ada seorang yang bertanya kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah, apa kata Yesus? Nah, baca ini deh. Ini Yesus yang bilang nih, bukan aku mengada-ada. Nih. Jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kok masuk surga pula kalian? Emangnya kalian umatnya Yesus? Kalian itu pengikut Paulus, Dekku. Karena Kristen itu pertama sekali dibawa sama Paulus di Antioquia dalam kisah para Paulus itu yang rasul. Katolik loh, Kak. Lah, sedangkan Katolik aja pengikut Paulus, apalagi kalian Protestan yang muncul di abad ke-16. Kalian itu pengikut Martin Luther. Dek, gini deh, kalau masalah itu dengan Uni nanti habis nanti. Kita dasar-dasar aja. Ketika Anda mengatakan bahwa kami tidak dijamin surga, saya sudah bantah pakai ayat Al-Quran. Yang tidak masuk surga itu orang yang ingkar kepada Allah. Iya, kami akui itu. Iya. Ketika dirimu merasa masuk surga, menurut Yesus sudah dikatakan Matius pasal 7:15, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Udah, kita lihat aja ayatnya ya. Kamu baca sendiri nih. Jangan fokus kepada netizen, fokus sama Uni. Nanti nggak ngerti. Ngapain pikirin netizen? Nggak usah ditengok netizen. Netizen itu maha benar dengan segala typingannya itu. Iya, malah benar ini. Iya. Udah, Bang Yonatan Andar dihilangkan dulu biar nggak ini typingnya, biar kasihan kita terganggu dia diskusi sama aku nih. Nggak semua Gimana orang nih, yang gimana? komentarnya Gimana nih? ini dihilangkan dihilangkan komentar netizen biar aku fokus sama dia dulu berdua. Siap. Aku dulu. Sebentar nih, aku masih cari, lupa lagi caranya. Oh iya.
Nih, Uni tunjukkan kamu ya. Terganggu dia, nggak fokus dia sama aku. Nggak semua orang itu memang siap mentalnya. Nah, tengok ini. Ya, Matius Hal 7 pengajaran sesat. Ya, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal dia. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Tapi di Kristen, pohon buruk Paulus malah berbuah baik katanya. Nih, baca di ayat 21-nya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, ada nggak orang Islam menyeru Yesus Tuhan, Tuhan? Ada orang Islam memanggil Yesus Tuhan, Tuhan? Ya, terus lanjut. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Siapa bapaknya Yesus? Tuhannya orang Bani Israel. Nah, ini dikatakan bahwa yang masuk surga itu bukannya manggil Yesus Tuhan, Tuhan, tapi yang melakukan kehendak bapaknya Yesus. Apa itu? Bersunat, melaksanakan hukum Torah. Ya. Nah, pertanyaanku, Kristen ngikutin perintah bapaknya Yesus nggak? Ikutin lah. Apa? 10 Ketika perintahnya bapaknya- itu ikutin. Oke, mari kita bahas 10 perintah. Ya, kita uji nih 10 perintah. Kita uji ya teman-teman. Mantap nih. Kita buktikan. Tapi kan karena Jangan itu tapi tadi. dulu, kita uji dulu nih. Uji dulu ya, uji. Tengok Uni, Ya. jangan tengok typingan, tengok Uni, jangan typingan. Ngapain kau tengok typingan dekku, ya. Mari kita buktikan benarkah adik kita ini, saudara kita ini, Morawa ini, ya, anak domba, anak Theos ini betul-betul mengikuti 10 perintah. Yes. Mari kita bahas, Markibas. Markibas. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran Ya. pasal 20 nomor 3. Siapa Allah di Keluaran pasal 20 nomor 3? Jangan ada Allah lain di hadapanmu, kan gitu tadi kan? Ya, dalam kitab Keluaran pasal 23, siapa satu-satunya Allah di dalam Keluaran pasal 20 nomor 3? Siapa? Namanya. Kalau aku yang ditanya kayak gitu, kurang aku nih. Maksudnya Nah, yaudah biar Uni yang kasih tahu. baik-baik. Diam. Diam, nggak usah kemana-mana. Biar aku yang jelaskan. Nanti kau konfirmasi, kau belajar. Dalam Ya. kitab Keluaran 20 ayat 3, jangankan dalam kitab Keluaran, dalam kitab Kejadian, dalam kitab Bilangan, dalam kitab Imamat, dalam kitab Keluaran, dalam kitab satu lagi, tidak ada Tuhan bernama Yesus dan berwujud manusia. Maka satu-satunya Allah, satu-satunya ilah, satu-satunya Theos, satu-satunya Tuhan adalah Tuhan yang disembah Bani Israel yang bukan manusia. Sekarang kutanya, siapa satu-satunya Allahmu, Dek? Allah. Satu-satunya Allah aku Yesus Kristus. Kau bilang ikut Ten Commandment, katanya ngikutin 10 Perintah. 10 perintahnya tuh. Nah, hilang suara aku bentar. Sorry, yang akun ini hilang suaranya bentar ya. Aku naik lagi ke sini nih. Nah, ya. Jadi ketika kamu mengaku pengikut Yesus, kamu sendiri mengingkari. Yesus mengajarkan Shema Israel, Adonai Elohenu Echad. Dengarlah wahai Bani Israel, Tuhan kita Tuhan yang Echad. Kamu bilang Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Suaranya belum pernah kalian dengar yang mengutus aku. Rupanya pun belum pernah kalian lihat. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Dia tidak bisa dihampiri.
Jangan memanggil siapapun Bapak di muka bumi ini. Bapak cuma satu, Dia yang di surga. Kamu bilang Bapak itu adalah Yesus. Di dalam kitab Keluaran diajarkan, jangan ada padamu Allah lain. Allah itu cuma satu, Tuhannya Bani Israel. Kenapa kamu gak ikut? Malah kamu ingkari, katanya ikut 10 perintah. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai Tuhan. Agama mana yang tidak punya patung di dunia? Patung Tuhan itu, yang agama yang tidak punya patung Tuhan, agama apa aja? Coba sebutin. Yahudi, Oh, ada patung nggak Yahudi? Yahudi ada patung nggak? Semua ada patung. Yahudi ada patung. Apa patungnya? Mana patungnya? Mereka itu bukan patung Tuhan, tapi mereka punya patung yang namanya patung serapim itu. Yang Ya. tidak ada patung sama sekali itu Islam. Iya. Kristen punya patung. Tapi lambangnya kan enggak. Lambang apa? Emang ada lambang Ya, keagamaan kami? Tunjuk di Al-Quran sama di hadis kalau ada lambang. Kalau yang ada di Al-Quran sama di hadis Lambang jangan itu kau bahas, Islam. Dek. Nggak ada kami lambang, nggak ada kami diajarkan Ada, berlambang-lambang ya. yang aneh-aneh. Islam itu ada Kau lambang. pakai data. Kalau kau pakai data, ngomong pakai data, Dek. Kau jangan ngeyel, udah nggak tahu kau ngeyel pula. Jangan kau ngupil pula depanku. Ah, sopan kau. Enggak, Ya, ini gatal sudah dari- dua. Ya, Sedih. sudah dua 10 perintah yang kau langgar. Mari masuk ketiga. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Kau Iya. ngikutin hari Sabat nggak? Jarang, aku jarang. Kok jarang, nggak ada Kristen ngikutin Sabat. Hari Minggu kalian, dah 3 perintah Iya. Tuhan kau langgar. Banyak kali ceritamu, Hari Dek. Sabat itu hari Minggu itu, Kak. Kok Sabat hari Minggu, Sabtu kau pun udah salah, Sabtu ngeyel pula, kencang pula Sabtu suaramu. kerja loh. Memang hantu belau lah anak-anak Teos nih. Sudahlah salah, ngotot, ketawa pula salah. Orang kalau salah malu loh, dia bangga salah. Ada orang Kristen. Lucu kau, Dek. Iya, Dek, bangga aku kau dia di Kristen, Dek. Nah, jangan Aduh, menyebut nama alah. Tuhan sembarangan. Nih, diajarin Sama bukannya itu, makin Senin pintar. sampai Sabtu kerja. Baru Hari kau lah yang Sabat bikin. itu, Enggak, hari aku Sabat ya. itu hari Minggu loh. Apa itu? Baru kau lah orang. Apa itu Kak Ina yang jatuh? Kak Ina, dengar ya, bukan ini. Baru kau lah orang Kristen yang debat sama aku, walaupun hatiku kesal tapi aku ketawa. Iya. Walaupun aku kesal tapi kau lucu, nggak apa-apa. Jangan, ya? jangan pakai hati, pakai. Oh, pakai- enggak lah. Enggak Jangan. kesal aku kau ngeyel, tapi aku lucu aja nengoknya. Bangga juga aku kau Kristen. Untung kau bukan Iya. Islam. Kalau Islam kau udah malu aku. Nah, Janganlah. jangan menyebut nama Tuhan. Ini kan memang begitu. Aku kan Iya. jujur. Jangan menyebut nama Tuhan Teosmu dengan sembarangan. Iya betul. Boleh nggak kau nyebut nama Yesus dalam toilet? Nggak boleh, pantang itu Ah, mana larangannya menyebut nama Yesus nggak boleh di toilet? di toilet. Kok pantangan? Kok di toilet? Jauh kali ke toilet ih. Ya, kalau nama Tuhannya orang Israel nggak boleh. Kalau nama Yesus ada larangannya. Jangan sebut nama Yesus dalam toilet. Makasih ya. Makasih pula katanya. Enggak Eh, kau ngomong ke sama aku sini. Nah, iya Kak. Matiin dulu jangan membunuh. Bang, nggak fokus kau. Kau tengok aku, jangan kau tengok netizen kau. Sahabat kan hari Minggu katamu. Sahabat hari Minggu kata kau. Sahabat itu Sabtu. Hari Sabat. Hari itu. Minggu tuh Ahad. Kau kebanyakan nonton nengok netizen kau. Ah, Iya, makanya aku netizen juga nih Kak. Makanya kebetulan yang Kristen aja makanya. Jelas. Nenek moyang Yesus. Kalau kentak nenek moyang kau Kristen kan? Kenapa kau nggak jadi formalin aja? Nenek moyang orang Batak banyaknya formalin. Hah? Ya kenapa nggak formalin aja? Aku orang Tapsel Kak. Orang Tapsel kau. Iya. Nah sekarang aku tanya samamu dulu. Bisa kau bedakan mana Tuhan mana manusia? Udah gini aja terlalu tinggi lah. Beda ayam sama bebek bisa bedakan. Mana ayam mana bebek. Jangan-jangan kau nggak bisa bedakan perempuan sama laki ini. Beda lah, Takut aku beda sama kau. jauh. Apa beda ayam sama bebek coba? Kalau ayam itu ya gitu, beda lah ayam sama bebek ada. Ya apa bedanya? Kau cuma ngomong beda-beda. Apa bedanya? Ya berbeda lah Kak. Ya apa bedanya? Berbulu sama berbulu, kakinya sama-sama dua, Iya. ada patoknya, matanya sama-sama dua. Apa bedanya rupanya?
Kayak gini lah. Udahlah dulu. Standby dulu sini belajar ya. Kita sapa yang lain dulu ya. Iya. Kau tengok dulu di sini. Mau di sini kau mau turun? Di sini aja lah. Mampang di sini. Mana tuh banyak followermu di sini ya kan? Sini aja lah. Kau temani Uni dulu. Ya. Sini aja dulu. Mau turun kau? Ya udahlah. Berakhir sudah diskusi dan debat apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.